Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Tetap semangat, tetap belajar, tetap berkarya. Hai, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap bugar. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran PJOK. Materi yang akan kita bahas adalah permainan bulu tangkis. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Dengan belajar mandiri, diharapkan siswa dapat 1. Mengidentifikasi pengertian dan asal-usul bulu tangkis, perlengkapan dan lapangan permainan bulu tangkis, dan berbagai gerak spesifik permainan bulu tangkis. 2. Menjelaskan pengertian dan asal-usul bulu tangkis, perlengkapan dan lapangan permainan bulu tangkis, dan berbagai gerak spesifik permainan bulu tangkis dengan baik dan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini. Untuk mengingatkan ingatan kalian, akan ditayangkan video permainan bulu tangkis. Mari kita tonton dan amati bersama-sama. Then wanting to test the new racket. 19. Momota, the number 3 seed here in Jiangzhou, getting this final underway, his second final. In finals. In finals. He's got a remarkable record since his return from suspension by his National Federation for suspension. This is 16th tournament, his 13th final. 97 matches since his return from suspension. He's almost been a different player. His opponents, apart from a few that has been able to give some resistance. Good shot there. And Anthony Ginting is one of them. It was in Germany. It was in the Swiss Open. Swiss Open. Oh. In my opinion, these players have in common is that they're extremely fast on their feet. Ginting played Momota. We also saw he played in Malaysia, lost in 3 games. So he's really had some good fights. Did Anthony Ginting, but eventually got it right in the individual tournament. Hopefully a very exciting match ahead of us. Yang kalian tonton tadi adalah bentuk pertandingan permainan bulu tangkis. Pertandingan bulu tangkis yang seru, bukan? Anak-anakku sekalian, permainan bulu tangkis sudah tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia. Karena Indonesia menghasilkan pebulu tangkis yang handal di kancah dunia. Pada pertemuan sekarang, kita akan membahas pengertian, asal-usul, perlengkapan, lapangan, dan berbagai gerak spesifik bulu tangkis. Kita langsung saja bahas bersama-sama. Mari kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bulu tangkis. Berbicara tentang pengertian bulu tangkis,
banyak sekali para ahli yang memberikan pendapatnya tentang pengertian bulu tangkis ini. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu bulu tangkis? Secara sederhana, pengertian bulu tangkis adalah sebagai berikut. Permainan bulu tangkis adalah sebuah cabang olahraga yang dimainkan dengan cara memukul shuttlecock yang terbuat dari bulu. Inti permainan bulu tangkis adalah memasukkan bola atau shuttlecock ke lapangan lawan melalui net setinggi 1,55 meter dari lantai. Jaring ini membatasi kedua bagian lapangan permainan di mana para pemain berdiri dan melakukan gerakan-gerakan dalam permainan. Itulah pengertian bulu tangkis secara singkat. Selanjutnya, kita masuk pada bahasan yang kedua, yaitu asal-usul bulu tangkis. Tahukah kamu bahwa bulu tangkis berasal dari negara India? Awalnya, bulu tangkis bernama Puna. Bulu tangkis menjadi olahraga yang kompetitif ditemukan oleh tentara Britania di kota Pune, India pada abad 19. Saat itu mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara kompetitif. Oleh sebab itu, kota Pune dikenal sebelumnya sebagai Puna. Permainan tersebut juga dikenali sebagai Puna pada masa itu. Selanjutnya, oleh beberapa perwira tentara kerajaan Inggris yang menjajah India pada waktu itu, permainan bulu tangkis ini dibawa ke Inggris dan dikembangkan di sana. Pada tahun 1873, permainan ini dimainkan di Taman Istana milik Duke de Beaufort di Badminton, Gloucestershire. Hingga karenanya, permainan ini kemudian diberi nama badminton. Anak-anakku sekalian, bahwa rancangan peraturan bulu tangkis yang pertama ditulis oleh Klub Badminton Bath pada tahun 1877. Dan Asosiasi Bulu Tangkis Inggris dibentuk pada tahun 1893 dan kejuaraan internasional pertamanya berunjuk gigi pertama kali pada tahun 1899 dengan kejuaraan All England-nya. Bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara, yang saat ini mendominasi olahraga ini dan di negara-negara Skandinavia. Karena semakin berkembangnya permainan bulu tangkis, maka pada tanggal 5 Juli 1934 didirikan organisasi bulu tangkis internasional yang diberi nama IBF, International Badminton Federation, di mana negara-negara pelopornya adalah Inggris, Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, Kanada, Selandia Baru, dan Perancis. Kemudian India bergabung sebagai afiliat pada tahun 1936. Pada IBF Extraordinary General Meeting di Madrid, Spanyol, September 2006, usulan untuk mengubah nama International Badminton Federation menjadi Badminton World Federation diterima dengan suara bulat oleh seluruh delegasi yang hadir, yaitu 206 delegasi. Anak-anakku sekalian, badminton atau bulu tangkis kemudian berkembang di banyak negara dan masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda. Di Indonesia,
dibentuk organisasi induk tingkat nasional, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Kemudian, pada tahun 1953, Indonesia menjadi anggota IBF dan dengan demikian berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan internasional. Kemudian, olahraga bulu tangkis mulai dipertandingkan pada Olimpiade, yaitu pada Olimpiade musim panas di Olimpiade Barcelona tahun 1992. Indonesia dan Korea Selatan sama-sama memperoleh masing-masing 2 medali emas tahun itu. Anak-anakku sekalian, itulah asal-usul bulu tangkis, sehingga bulu tangkis berkembang menjadi olahraga yang terkenal di seluruh dunia. Selanjutnya, kita bahas poin yang ketiga, yaitu perlengkapan dan lapangan bulu tangkis. Perlengkapan dan lapangan yang akan kita bahas bersama-sama yaitu 1. Raket atau pemukul, 2. Shuttlecock, 3. Net, dan keempat, lapangan. Itulah materi-materi yang akan kita bahas bersama-sama. Mari kita mulai belajar. Kita bahas perlengkapan bulu tangkis yang pertama, yaitu raket. Raket merupakan alat pemukul yang sangat ringan dan kuat, beratnya kurang dari 150 gram. Jenis-jenis raket yang dipergunakan dalam permainan bulu tangkis antara lain raket yang berat di bagian atas atau berat di bagian kepala. 2. Raket yang berat di bagian pegangan atau berat di bagian handle-nya. 3. Raket yang seimbang cocok untuk pemain. Itu disebutnya raket all-round. Terbuat dari apakah bahan raket? Bahan raket bisa terbuat dari 1. Terbuat dari kayu seluruhnya. 2. Terbuat dari kayu dan aluminium. 3. Terbuat dari aluminium seluruhnya. 4. Terbuat dari fiberglass. Dan yang kelima, terbuat dari arang atau karbonek. Itulah bahan raket yang bisa digunakan dalam permainan bulu tangkis. Selanjutnya kita bahas ukuran raket. Berat raket bulu tangkis kurang dari 150 gram. Panjang raket bulu tangkis 66 sampai 68 cm. Lebar raket bulu tangkis 19 sampai 22 cm. Panjang area untuk senar 24 sampai 28 cm. Dan lebar area untuk senar 19 sampai 22 cm. Itulah ukuran raket. Untuk lebih jelasnya, lihatlah gambar ukuran raket berikut ini. Mari kita bahas perlengkapan bulu tangkis yang B, yaitu shuttlecock. Bola atau shuttlecock terdiri atas bagian kepala dan bulu. Shuttlecock yang baik menggunakan gabus sebagai kepala dan dibungkus dengan kulit yang tipis dan kuat. Berat shuttlecock antara 73 sampai 85 grain atau 4,73 sampai 5,50 gram. Jumlah bulu 14 sampai 16 helai yang ditancapkan ke dalam gabus yang bergaris 1 sampai 1/8 inch atau 25 sampai 28 mm. Bulunya harus berukuran 64 sampai 74 mm dari ujung atas sampai ke bagian yang rata pada gabus. Garis tengah atau diameter bagian atas shuttlecock 54 sampai 56 mm yang harus diikat dengan benang secara kuat atau bahan lain yang kuat. Itulah ukuran shuttlecock dalam permainan bulu tangkis.
Perlengkapan permainan bulu tangkis selanjutnya yaitu net. Ukuran net dalam permainan badminton, baik untuk putra maupun putri dan untuk permainan tunggal atau ganda adalah sebagai berikut. Tinggi tiang net 1,55 meter. Tinggi net 1,524 meter. Panjang net 6,10 meter. Lebar net 0,76 meter. Dan puncak net paling atas diberi batasan putih selebar 7,5 cm. Itulah peraturan net dalam permainan bulu tangkis. Bahasan yang berikutnya adalah lapangan bulu tangkis. Berikut penjelasan dari ukuran lapangan badminton atau bulu tangkis. Panjang lapangan badminton adalah 13,40 meter. Lebar lapangan badminton adalah 6,10 meter. Jarak garis servis depan dari garis net adalah 1,98 meter. Jarak garis servis belakang untuk ganda dari garis belakang lapangan adalah 0,76 meter. Jarak garis servis tengah dari garis samping lapangan adalah 3,05 meter. Jarak garis samping permainan partai tunggal dari garis pinggir lapangan adalah 0,46 meter. Itulah ukuran lapangan bulu tangkis. Berikut adalah lapangan bulu tangkis beserta ukurannya. Perhatikan dengan seksama. Selanjutnya, kita bahas poin yang keempat, yaitu berbagai gerak spesifik bulu tangkis. Permainan bulu tangkis akan berhasil dengan baik apabila siswa terampil melakukan gerak spesifik permainan bulu tangkis. Berbagai gerak spesifik permainan bulu tangkis adalah sebagai berikut. A. Gerak spesifik memegang raket. B. Gerak spesifik pukulan permainan bulu tangkis. Ayo, kita bahas bersama-sama. Poin A. Gerak spesifik memegang raket atau grip. Cara memegang raket yang baik adalah suatu cara untuk menerima dan mengembalikan segala macam pukulan dengan mudah dan bebas. Cara memegang raket ini antara lain sebagai berikut. A. Pegangan kampak atau pegangan Inggris. B. Pegangan geblok kasur atau pegangan Amerika. C. Pegangan campuran atau pegangan berjabat tangan. Dan yang D. Pegangan backhand. Mari kita bahas cara memegang raket ini. Cara memegang raket yang pertama adalah pegangan kampak atau pegangan Inggris. Memegang raket cara Inggris atau English grip adalah raket dipegang pada tangkainya. Bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan tangkai yang sempit. Perhatikan gambar cara pegangan kampak atau pegangan Inggris. Cara memegang raket yang kedua yaitu pegangan gebuk kasur atau pegangan Amerika. Memegang raket cara Amerika atau Amerika grip adalah raket dipegang pada ujung tangkai. Antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan
tangan yang gepeng atau pipih. Perhatikan gambar cara pegangan Amerika. Cara memegang raket yang ketiga yaitu pegangan campuran atau jabat tangan. Memegang raket campuran adalah cara memegang raket seperti cara Inggris, tetapi setelah raket dimiringkan, tangkai dipegang seperti berjabat tangan. Perhatikan cara pegangan gabungan ini. Cara memegang raket yang keempat yaitu pegangan backhand. Memegang raket cara pegangan backhand adalah raket dipegang pada tangkainya, seperti cara Inggris, tetapi raket diputar-putarkan ke kiri sehingga ibu jari lebih aktif memegang pegangan raket. Perhatikan gambar cara memegang pegangan backhand. Bahasan yang berikutnya adalah gerak spesifik pukulan bulu tangkis. Jenis-jenis pukulan pada permainan bulu tangkis. Teknik memukul dalam permainan bulu tangkis terdiri dari pukulan servis, pukulan lob, pukulan drop shot, pukulan smash, dan pukulan drive. Mari kita bahas satu per satu. Pukulan servis. Teknik dasar pukulan servis dalam permainan bulu tangkis merupakan modal awal untuk bisa memenangkan pertandingan. Seorang pemain yang bisa melakukan teknik pukulan servis ini dengan baik maka akan bisa mendatangkan poin. Apa itu servis? Servis ialah pukulan yang dilakukan sebagai pembuka atau untuk memulai permainan. Pukulan servis bertujuan untuk memasukkan shuttlecock ke area lawan secara diagonal. Jenis-jenis pukulan servis pada permainan bulu tangkis. Pukulan servis terdiri dari beberapa jenis, yakni 1. Servis pendek yang dilakukan secara forehand atau backhand. 2. Servis panjang yang dilakukan secara forehand dan backhand. 3. Pukulan servis mendatar. Dan 4. Pukulan servis cambuk. Selanjutnya yang disebut pukulan lob. Pukulan lob ini merupakan pukulan yang amat penting baik untuk pola pertahanan, defensif, maupun pada pola penyerangan, ofensif. Pukulan lob merupakan pukulan melambung ke arah atas dan shuttlecock nantinya akan menukik dengan tajam ke bawah di area lawan. Pukulan lob ini bisa dilakukan dengan dua cara, yakni overhead lob dan underhand lob. Jenis pukulan badminton berikutnya adalah drop shot. Apa itu pukulan drop shot? Yaitu pukulan untuk menempatkan shuttlecock secepat dan sedekat mungkin dengan net di area lapangan lawan. Pukulan lainnya dalam badminton adalah pukulan smash. Smash adalah pukulan cepat dan keras serta menukik menuju ke area lawan. Pukulan smash bisa dilakukan secara forehand maupun backhand. Selanjutnya adalah pukulan drive. Pukulan drive merupakan pukulan shuttlecock mendatar dan cepat yang sulit dikembalikan oleh lawan. Pukulan ini umumnya diarahkan ke samping kiri atau kanan lawan yang bisa dilakukan dalam permainan ganda dan juga bisa dilakukan dengan cara forehand atau backhand. Anak-anakku sekalian,
Demikianlah materi bulu tangkis pada pertemuan kali ini. Silakan kalian untuk mempelajarinya dan diskusikan dengan teman kalian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.